Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Polar Grid X2 dan di video kali ini saya akan menunjukkan 7 pengaturan yang saya rekomendasikan untuk diubah pada jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Mari kita mulai dengan mengubah akurasi GPS. Untuk melakukannya, kita perlu menyalakan layar pada jam tangan kita dan Anda bisa melakukannya dengan menekan salah satu tombol. Lalu tekan tombol kembali di sini untuk membuka menu. Sekarang gulir ke bawah melalui menu dan cari ikon pengaturan. Dan setelah menemukannya tentu saja, ketuk untuk masuk ke pengaturan. Ayo. Oke. Di pengaturan, ketuk pada pengaturan umum. Dan di sini gulir ke bawah dan temukan opsi yang disebut satelit posisi. Ini adalah opsi terakhir di menu. Dan ketuk pada opsi tersebut. Dan di sini jika Anda ingin mendapatkan akurasi GPS yang lebih baik, pilih akurasi lebih baik. Namun perlu diketahui, jika Anda memilih opsi ini, maka akan menggunakan lebih banyak baterai pada jam tangan Anda. Jadi konsumsi baterainya akan lebih banyak, daya tahan baterai jam tangan Anda akan lebih cepat habis, jadi jika Anda ingin menghemat baterai, Anda selalu bisa membuka menu lagi dan ketuk hemat daya untuk memilih opsi penghematan daya. Akurasi akan berkurang, tetapi akan lebih menghemat daya, tergantung pada apa yang ingin Anda lakukan dengan jam tangan Anda. Mungkin Anda ingin pergi mendaki dan lebih memilih akurasi yang lebih baik, Anda bisa mengaktifkannya. Dan jika Anda ingin melakukan pendakian yang panjang misalnya, dan Anda ingin jam tangan Anda tetap menyala selama seluruh perjalanan pendakian, Anda bisa memilih opsi hemat daya yang akan menghemat daya, tetapi GPS akan sedikit kurang akurat. Oke, lalu kita bisa menekan tombol kembali beberapa kali untuk kembali ke tampilan utama jam. Hal lain yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Pengaturan lain adalah Always on Display, dan secara default fitur ini akan dimatikan. Anda bisa mengaktifkannya. Cara kerjanya adalah menampilkan waktu di sini dan informasi di layar, meskipun layarnya dalam keadaan mati. Anda tetap bisa melihat waktu. Layarnya sedikit lebih redup, jadi bisa menghemat sedikit daya, lebih hemat daya. Tapi biasanya jam tetap akan terlihat meskipun layar dimatikan. Dan untuk melakukannya, kita perlu menekan tombol kembali lagi. Untuk membuka menu, ketuk pengaturan, lalu cari pengaturan umum, kemudian temukan opsi Always on Display. Seperti yang Anda lihat, fitur ini sedang dimatikan. Tapi Anda bisa memilih tampilkan waktu, dan setelah Anda melakukannya, pada dasarnya waktu akan tetap terlihat saat layar mati. Izinkan saya mendemonstrasikannya. Jadi mari kita tunggu sampai layarnya mati. Dan setelah itu, Anda seharusnya bisa melihat waktu di layar. Namun, perlu diketahui bahwa fitur ini akan mengonsumsi lebih banyak daya, jadi jika Anda ingin mengoptimalkan penggunaan daya pada jam Anda, saya sarankan untuk mematikannya. Jadi, mari kita kembali ke pengaturan dan matikan fitur ini. Oke, pengaturan umum dan Always on Display. Jadi, saya akan menonaktifkannya. Namun, jika Anda ingin melihat beberapa data selama latihan, karena selama latihan, bahkan ketika layar mati, data dari sesi latihan tersebut akan tetap ditampilkan di layar. Dan jika Anda ingin melihatnya, Anda selalu bisa mengaktifkannya sebelum latihan, atau Anda bisa masuk ke pengaturan latihan tertentu. Jadi, misalnya saya akan masuk ke latihan gaya, ketuk di sana. Di sini saya akan memilih salah satu latihan apa yang tadi saya pilih secara tidak sengaja. Mari kita lihat berjalan, mungkin saya akan berjalan. Lalu Anda bisa masuk ke pengaturan, selalu tampil, dan di sini Anda punya opsi mati. Secara default, ini yang dipilih, tapi Anda bisa memilih aktif untuk sesi ini. Jadi jika Anda memilih opsi ini, dan memulai sesi, statistik akan ditampilkan di layar untuk sesi ini, lalu akan mati kembali. Tapi Anda juga bisa memilih aktif untuk olahraga tersebut. Dan setiap kali Anda memulai aktivitas ini, layar selalu aktif akan menyala jika Anda lebih suka seperti itu. Oke. Dan itu saja mengenai fitur layar selalu aktif. Selanjutnya, kita punya pelacakan detak jantung, dan ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai pada jam tangan Anda. Anda bisa misalnya menonaktifkan pelacakan detak jantung secara terus-menerus, atau Anda bisa mengubahnya menjadi hanya malam hari, yang pada dasarnya hanya akan mengukur detak jantung Anda saat tidur, yang juga sangat berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai. Jadi mari kita buka pengaturan, masuk ke opsi pengaturan, lalu ke pengaturan umum, dan di sini Anda memiliki pelacakan detak jantung terus-menerus. Secara default, fitur ini akan aktif, tetapi Anda bisa mematikannya dengan mengetuk di sini dan memilih hanya malam hari. Jadi, pada dasarnya jika Anda memilih opsi ini, Anda bisa menentukan waktu kapan fitur ini akan diaktifkan. Misalnya, saat pukul 10 malam, dan sekarang fitur ini hanya akan berfungsi setelah pukul 10 malam. Lalu kemungkinan Anda juga akan memiliki waktu berhenti. Tidak, lupakan saja. Jadi ketika Anda bangun,
fitur ini akan mati secara otomatis atau selama siang hari. Jadi saya asumsikan mungkin sejak pukul 6 pagi. Dan sekarang pemantauan detak jantung hanya akan diukur selama malam hari yang akan sedikit menghemat baterai Anda dan juga tetap memberikan informasi pelacakan tidur meskipun Anda telah menonaktifkannya. Jadi ini cukup berguna dan juga membantu menghemat daya baterai. Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan pemantauan detak jantung selama berolahraga. Jadi jika kita buka menu olahraga, misalnya berjalan lagi, ketuk pada pengaturan. Ayo, oke, dan sekarang kita seharusnya sudah memiliki semua yang kita butuhkan di sini. Jadi, mari kita periksa kembali hasilnya sekali lagi. Pengaturan hemat daya. Ya, ada sensor detak, jantung pergelangan tangan aktif di sini. Jika dinonaktifkan, detak jantung tidak diukur saat latihan. Jadi, jika tidak butuh, misalnya saat jalan atau lari, Anda bisa mematikannya untuk menghemat baterai jam tangan. Dan tentu saja Anda bisa menyalakannya kembali jika Anda membutuhkannya untuk olahraga tertentu, jika Anda mau. Oke, hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah mode jangan ganggu. Dan pada dasarnya, Anda bisa langsung menyalakan atau mematikannya dengan membuka panel cepat dan mengetuk ikon ini di sini. Jadi Anda bisa menyalakan atau mematikannya dengan mengetuk ikon ini, tapi Anda juga bisa mengatur jadwal untuk mode ini yang cukup berguna karena akan menyala dan mati secara otomatis pada waktu-waktu tertentu. Dan Anda bisa mengaturnya untuk melakukan hal itu. Tekan tombol kembali untuk membuka menu lagi. Gulir menu, cari ikon pengaturan. Di pengaturan, temukan pengaturan umum, lalu cari mode jangan ganggu. Dan ini dia. Seperti yang Anda lihat, mode ini sedang mati, tapi kita bisa mengetuk di sini. Dan kita punya pilihan nyala dan mati, jadi jika Anda mengaktifkannya, mode ini akan tetap menyala. Lalu Anda bisa mematikannya dengan mengetuk opsi mati. Tapi Anda juga punya pilihan nyala dan jadwal. Anda bisa mengetuknya. Anda bisa mengatur waktu mulai, jadi pada dasarnya waktu di mana mode ini akan menyala secara otomatis. Dan saya akan mengaturnya ke pukul 10.30 malam. Misalnya, kita ke sini, oke, lalu kita punya waktu selesai, mari kita atur ke pukul 8.30 pagi. Oke, dan sekarang mode jangan ganggu saya akan menyala pada pukul 10.30 malam. Dan akan mati pada pukul 8.30 pagi yang cukup berguna, misalnya jika Anda tidur dengan jam tangan menyala dan tidak ingin diganggu. Mode jangan ganggu akan menyala, dan ketika saya bangun, mode itu akan mati. Oke, mari kita kembali ke tampilan jam lagi. Dan hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah cara mengubah data yang ditampilkan di tampilan jam Anda, yang memungkinkan Anda menyesuaikan jam sesuai keinginan, membuatnya lebih personal. Dan untuk melakukannya, buka menu, tentu saja cari ikon pengaturan, dan di sini temukan opsi tampilan jam di pengaturan lalu ketuk. Dan ketika sudah bisa, sekarang kita bisa menyesuaikan tampilan jam kita. Kita bisa memilih tata letaknya, jadi pada dasarnya, berapa banyak panel informasi yang Anda miliki di tampilan jam, dan seperti apa tampilannya, jadi pilih yang Anda suka. Lalu kita punya pengaturan latar belakang, jadi seperti apa tampilan latar belakangnya. Lalu kita punya warna film, lalu kita punya data. Dan di sini kita bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kita. Kita bisa mengetuk salah satu kolom dan menggulir daftar untuk memilih data yang ingin kita tampilkan di tampilan jam kita. Dan ada pilihan seperti siang hari, latihan terbaru, navigasi, dan semacamnya. Jadi pilih sesuatu yang kamu suka. Misalnya, saya akan memilih ketinggian. Lalu kita punya kolom berikutnya. Dan saya mungkin akan memilih tanggal. Di sini saya mungkin akan memilih daya tahan baterai. Di mana daya tahan baterai? Seharusnya ada di sini. Ini dia. Dan terakhir misalnya saya ingin menambahkan center. Jadi mari kita gulir ke bawah dan cari center. Dan ini dia. Dan kita bisa mengetuknya. Dan setelah kamu selesai menyesuaikan tampilan jam, kamu bisa menggeser layar ke atas, ketuk tanda centang untuk mengonfirmasi, dan desainnya akan dikonfirmasi. Dan seperti yang bisa kamu lihat, sekarang saya punya daya tahan baterai, tanggal, dan ketinggian. Dan juga jika saya mengetuk ikon center ini, maka center di jam tangan kita akan menyala. Oke, hal lain yang ingin saya tunjukkan adalah cara mengkalibrasi kompas dan pengukur ketinggian, yaitu altimeter. Untuk mengkalibrasi kompas, kamu bisa membuka menu navigasi dengan menggeser layar ke kiri di sini, cari menu navigasi, ketuk, lalu tekan tombol tengah, tekan lagi, kemudian gulir ke bawah dan cari kalibrasi kompas. Ketuk pada menu tersebut. Dan di sini kita punya instruksi tentang cara mengkalibrasi kompas kita. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mengikuti instruksi ini.
Kamu perlu mengarahkan atau memposisikan jam tanganmu seperti ini, lalu posisikan jam tangan seperti itu, kemudian ke kiri, ke kanan. Setelah itu kita perlu memutarnya. Agar bar ini bisa menyorot bar hijau, pada dasarnya kamu perlu memutarnya. Bar hijau harus muncul di sini saat kamu mengarahkan ke area tersebut, jadi kamu perlu memiringkannya sampai kamu melihat bar hijau, kurang lebih seperti itu dan seperti itu. Dan sekarang kita perlu membalik jam tangan kita menghadap ke bawah, jadi lakukan seperti ini. Dan setelah kamu mendengar bunyi bip dan muncul tulisan kompas siap, kalibrasi selesai. Dan untuk mengkalibrasi ketinggian, kamu perlu kembali. Dan di sini kamu bisa, di menu navigasi utama, kamu bisa menggeser layar ke atas dan di sini ada ketinggian, lalu kamu bisa mengetuk kalibrasi. Dan seperti yang bisa kamu lihat, kamu bisa memilih, saya akan menambahkan ketinggian saya saat ini. Jadi jika kamu tahu ketinggianmu, kamu bisa memilihnya. Dan itu pada dasarnya akan digunakan sebagai dasar default. Lalu ada pilihan, biarkan ponsel saya mengkalibrasi dan gunakan lokasi jam tangan, saya akan menggunakan opsi pertama. Sekarang kamu bisa menggulir daftar ketinggian, pilih yang sesuai dengan tempatmu, lalu pilih itu untuk mengaturnya sebagai dasar. Bukan sebagai dasar, maaf, maksud saya sebagai ketinggianmu saat ini, lalu jam tangan akan mengkalibrasi ke ketinggian tersebut. Pada dasarnya, seperti itulah cara kerjanya. Oke, setelah selesai, inilah hasilnya. Dan tentu saja, kamu bisa memilih opsi lain jika kamu lebih suka. Jam tangan akan terhubung dengan ponsel dan menggunakan ponsel untuk mengkalibrasi ketinggian. Lalu ada opsi terakhir, yaitu... Saya lupa apa opsi terakhirnya. Kita akan lihat sebentar lagi setelah ini selesai. Oke, masih mengkalibrasi. Dan opsi terakhirnya adalah menggunakan lokasi jam tangan. Jadi jam tangan akan menggunakan GPS di jam tanganmu untuk mengkalibrasi ketinggian. Tapi ini tidak akan berhasil untuk saya karena tidak bisa mendapatkan lokasi di sini. Jadi saya bahkan tidak akan mencoba melakukannya. Oke. Dan hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah kustomisasi halaman tampilan. Halaman tampilan pada dasarnya ada di sini. Kita punya daftar tampilan dan ada hal-hal seperti aktivitas, lari, nightly recharge, dan hal-hal seperti itu. Pada dasarnya apapun yang menunjukkan statistik di jam tanganmu, seperti cuaca. Saya akan menyebutnya widget, tapi di jam tangan ini mereka tidak disebut widget, melainkan views, tampilan. Dan kita bisa mengedit halaman ini, menyesuaikannya. Untuk melakukannya, saya tekan tombol kembali, cari ikon pengaturan, lalu ketuk tampilan di sini. Dan di sini ada daftar kotak centang, pada dasarnya kamu bisa mencentang atau menghapus centangnya. Jika kamu mencentang kotak di samping item, item itu akan muncul di menu tersebut, dan jika kamu menghapus centangnya, item itu akan hilang dari sana. Jadi misalnya saya tidak ingin melihat cuaca, saya tidak peduli tentang matahari terbit dan terbenam, dan misalnya FitSpark juga tidak menarik bagi saya. Dan suhu kulit malam hari, saya juga tidak terlalu peduli. Suhu kulit malam hari bukan suhu langit, lalu juga fitur boost dari tidur, bukan hal yang saya suka. Lalu saya bisa mengetuk simpan. Dan jika kamu kembali ke watch face dan mencoba membuka menu baru, kamu akan melihat bahwa item yang saya hapus centangnya sudah hilang. Jadi kamu bisa menyesuaikan halaman ini sesuai keinginanmu yang akan membuat jam tanganmu jadi lebih personal. Kamu juga bisa menyesuaikan halaman pengaturan cepat yang bisa dibuka dengan menggeser ke bawah dari bagian atas layar. Seperti yang kamu lihat, ada banyak ikon di sini, tapi kamu bisa mengetuk ikon plus ini, lalu sesuaikan, dan di sini kamu bisa mencentang atau menghapus centang kotak-kotak untuk menyesuaikan halaman tersebut, seperti halaman tampilan. Seperti yang kamu lihat, mereka memang menghilang. Oke? Dan itu saja semuanya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan beri like pada video ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.